Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Kitabu Dhammil Bukhli wa Dhammil Mal. Dhammun itu artinya hinaan atau celaan. Setiap orang yang beriman itu dituntut untuk berdaya, dituntut untuk kaya, dituntut untuk kuat. Jangan sampai kalah dengan harta. Harus kaya tapi jangan diperbudak oleh harta, gitu maksudnya. Maka ini adalah secara umum ya. Dhammun itu artinya celaan, hinaan terhadap kekikiran, bakhil. Wa dhammil mal atau harta yang enggak dilandaskan beriman. Jadi bukan berarti di sini orang beriman harus miskin, enggak, jangan. Orang beriman tuh harus kaya dia. Dhammuhu ada di mana? Celaan ada di mana? Ketika orang beriman berada di bawah harta. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bilang harta ada di tangan, ya. Kalau saya harta ada di kaki, harus di bawah kita. Itu ya. Wa ma dzakarnahu fi kitabi dhammid dunya lam yakun nadhron fil mali khosotan bal fid dunya amatan. Jadi maksudnya dhammuhu itu bukan khosoh tapi amah. Bukan orang yang mencari nafkah celah, bukan yang seperti itu. Jadi memastikan yang kita dapatkan sebanyak mungkin, jangan lupa masih ingat kepada Allah. Maka disebut alhaakumut takatsur. Jadi yang salah di situ adalah bermegah-megahan yang melalaikan. Kalau kaya ingat, enggak, mulia. Maka keberkahan itu dekat orang yang kaya dan beriman. Maka dunianya ada di bawah dia. Maka dhammuhu lam yakun nadron fil mali khosoh, bukan khosoh. Tapi fid dunya amah, tapi secara umum. Jadi harus dipilah dia. Wal malu ba'du ajza'iha al-jadir bi ifradil bahthi anhu. Jadi kalau misalkan orang mencari nafkah sebanyak-banyak, tapi harus diingat jangan sampai melalaikan, harus di bawah, harus di tanganmu, jangan sampai ada di dalam hatimu. Maka orang yang mencari nafkah yang bersungguh-sungguh, dia bagian dari ibadah, asalkan jangan melalaikan kita. Maka itu adalah al-jadir bi ifradil bahthi. Maka itu adalah pantas buat dia untuk mencari sebanyak-banyaknya, asalkan landasannya beriman kepada Allah. Jangan melupakan. Maka disebut dhammul bukhli kalau dia hanya ke kita saja. Ada perkataan di situ, wa ila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jadi jangan yang kaya itu hanya muter dia di atas saja. Maka harus dialirkan. Biar apa? Biar orang yang di bawah yang mungkin lebih susah daripada kita tidak punya rasa iri, biar tidak punya rasa benci. Maka dikhawatirkan ini adalah al-bukhlu itu bisa menghasilkan orang-orang yang hasud juga. Jadi kalau kita banyak hartanya kemudian kikir, potensi orang yang melihat akan menjadi hasad. Maka dianjurkan infak atau memberi ke tetangga kita yang kekurangan, atau ke siapa saja, kerabat yang terdekat sampai yang terjauh, ke tetangga kita, atau secara umum. Maka dhammuhu bukan dhammun dunia yang mencari nafkah, bukan, tapi dhammuhu secara harta benda. Maka letakkanlah paling tidak hartamu ada di tanganmu. Kalau saya ada di kaki saya itu. Maka apa? Orang beriman harus menguasai itu, harus bisa memegang. Nah, kenapa di sini dhammul bukhli yang sudah diraih di tangan kemudian dimasukkan ke dalam hati? Maka dia mengimsak, menahannya. Nah, itu kalau udah dimasukkan ke dalam hati, maka bisa jadi sifat kikir atau bukhl. Maka biar terhindar dari penyakit yang seperti ini, tetap diletakkan di luar hati kita. Karena apa? Inilah hati yang ada di dalam ini, tempatnya kita ikhlas, tempatnya kita bersujud, tempatnya kita niat baik
maka jangan dikotori oleh hal-hal yang datangnya dari luar hati kita. Idh fihi afatun wa ghawail walil insani man min faqdihi sifatul faqri wa min wujudihi wasful ghina. Jadi setiap orang misalkan kalau dia kehilangan harta itu seolah-olah dia menjadi miskin. Kalau hartanya banyak, seolah-olah dia sudah kaya. Lah, kalau dia banyak harta tapi masih tamak, kemudian bukhel ada di dalam hati, maka dia belum bisa dikatakan orang kaya. Mungkin secara sosial saja dia pengen dinilai apa orang yang kaya, tapi secara hati dia masih menjadi miskin. Itu. Wahuma halatan yahsulu bihimal ikhtiyar wal imtihan. Jadi dua keadaan. Bisa jadi kalau hartanya hilang dia miskin, kemudian kalau hartanya bertambah dia jadi kaya. Halatani yahsulu bihimal ikhtiyar wal imtihan. Bisa menjadi pilihan. Apakah jadi kenapa saya selalu menjelaskan tentang kekuatan yang ada di dalam kolbu? Karena hati ini bakal mengangkat apa yang kita punya, apa yang kita hasilkan di dalam ikhtiar kita. Jadi kalau ininya kuat nih, hatinya kuat, maka kamu bisa memikul harta itu mau berapapun, mau sebanyak apapun, tidak akan merubahmu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Maka bisa jadi itu imtihan, bisa jadi itu adalah ujian. Maka saya sering ngomong miskin itu sebenarnya nggak ada. Miskin itu mitos. Yang bikin susah miskin adalah diri kita sendiri. Misalkan kita mendapatkan peluang keuntungan yang banyak misalkan, dan itu ada di luar hati misalkan banyak, ketika waktu itu kita dicap orang kaya. Tapi kalau batinnya masih miskin, ini tidak bakal bertahan lama. Tidak bakal bertahan lama. Boro-boro dia akan menurunkan ke keturunannya. Sampai berapa tahun pun akan habis. Maka kenapa disebutkan di sini min faqdihi sifatul faqri wa min wujudi wasful ghina. Jadi seolah-olah kalau hilang harta itu menjadi miskin, dan seolah-olah apa? Bertambahnya harta menjadi kaya. Kenapa orang beriman itu harta itu ada di tangan, bukan ada di hati, atau kalau saya ada di kaki, biar kita bisa menguasai. Maka kalau seperti ini kekayaanmu akan langgeng. Tidak dirubah kekayaanmu oleh keadaan apapun. Karena yang bikin ghani, aghna wa aqna itu adalah Allah, bukan karena keadaan. Tapi ingat, biasanya yang menggoda kita ada keinginan, kemudian banyak berhutang. Berhutang boleh, tapi sesuai kebutuhan. Itu seperti itu ya. Biar apa? Biar tidak miskin maksudnya. Jadi biar tidak miskin gitu maksudnya. Jadi terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kalau kepepet misalkan? Ya kalau kepepet beda lagi. Kalau kepepet mah memang sudah dituntut untuk kita memenuhi kewajiban kita. Itu sudah terpaksa. Maksudnya hutang yang di luar kebutuhan kita hanya sebatas keinginan. Itu. Ini bisa jadi imtihan, bisa jadi ujian bagi dia. Tsumma lil faqidi halatani. Bagi orang yang kehilangan harta itu ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah al-qanaah. Meskipun harta sedikit, belum bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, maka ada qanaah. Jadi kalau kita misalkan merasa cukup nih, kalau masih ada keinginan untuk mewujudkan harta itu, misalkan untuk bisa mewujudkan keinginan misalkan yang di luar kemampuan kita, untuk sementara qanaah dulu sambil berikhtiar. Kemudian hal yang kedua yaitu al-hirsu.
orang yang tamak. Ini juga bagian keadaan yang kedua yang jelek. Kalau yang pertama keadaannya bagus, punya sifat akna itu ya, akna itu artinya qanaah. Ada aghna, jadi nggak ada kata-kata miskin, nggak ada. Secara sosial kita dikatakan kaya kalau banyak uang, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Nah, itu bisa jadi akna. Kalau akna, yang kaya hatinya dulu. Kalau pengen mobil yang bagus, rumah yang ikhtiar aja dulu. Sembari memperkuat hati kita ketika apa? Allah mendatangkan rezeki yang banyak. Nggak ada miskin, nggak ada. Yang namanya miskin nggak ada. Kenapa di saat seperti ini akna, kenapa dituntut dalam kekurangan itu dituntut untuk merasa cukup? Karena suatu saat ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, kamu tidak mudah tidak mudah melenceng. Jadi tidak mudah lalai. Maka istilah miskin nggak ada, semuanya bakal kaya semua. Bisa kayanya waktu dia hidup, bisa kayaknya ketika anak pertama, anak kedua, atau sampai ke cucunya dia. Itu kemungkinan kalau berkaitan dengan waktu. Maka saya bilang miskin nggak ada. Tinggal kita berikhtiar apa tidak. Biasanya orang kesusahannya mempertahankan ini akna. Itu. Kalau kamu pengen sesuatu yang itu di luar kemampuanmu, maka ikhtiarnya harus dioptimalkan. Ada lagi berkah. Berkah ini bisa membantu ikhtiarmu biar cepat banyak. Kalaupun belum banyak, maka apa yang kamu punya tidak cepat habis, tetap panjang umurnya, panjang kamu bisa bertahan. Itu. Maka ada dua halah bagi orang yang masih belum punya harta atau kehilangan harta. Yang pertama bisa qanaah, kemudian al-hirsu. Yang baik itu al-qanaah, kemudian yang jelek ada al-hirsu. Wahiduhuma madhmumah bil ukhra mahmudah. Salah satu antara qanaah dan hirsu itu madhmumah. Berarti yang tercela adalah apa? Al-hirsu, tamak. Wal ukhra, dan yang lainnya mahmudah, sifat akna, sifat yang terpuji, sambil mempersiapkan hati batin ketika sebelum Allah mewujudkan harta yang banyak. Ini dia. Wal haris halatani tom'un fima fi aidin nas. Jadi tamak itu bisa dia itu mengambil harta dari yang lainnya, bisa menipu, bisa mengurangi timbangan, bisa menggelapkan sesuatu. Itu namanya tamak, dan itu tidak bakal kaya. Banyak uang iya, tapi hilang keberkahannya. Saya sering ya, ada apa itu, sering ngomong itu, ada yang namanya barokah, ada halal, kemudian ada haram. Tuh. Jadi ini kalau ini masih berperang, kadang yang menang ini ya, kadang-kadang yang menang ini kan haram kan, kalau kepepet kan ya, bener gak? Maka biar tidak berperang antara halal dan haram, sudah dipastikan hidupmu sudah ada di sini nih. Ini udah habis nih ntar. Ketika kita mengambil suatu yang haram, udah nggak level lagi sudah. Nih kelas-kelasnya loh ya. Jadi kalau nggak halal ya berkah, kalau nggak halal berkah, itu aja. Dan ini akan terus mempertahankan derajatmu ke
puncak tertinggi di masa kehidupanmu. Biasanya yang banyak dibahas tuh kalau nggak halal haram gitu ya. Itu. Kalau terlalu parah ke polisi ya, di penjara kan ya, ya kan, bener nggak? Nah, ini paling parah ini. Kalau halal masih belum, dia akan diuji ke orang yang nggak suka, kemudian ada hak-hak yang lain itu. Tapi kalau sudah di sini, orang sudah susah, mau dijatuhkan juga akan susah dia terus seperti itu. Maka cepat beranjak kalau ini masih berperang ke sini aja. Logikanya begini, kalau kita mengambil misalkan uang 100.000, bukan hak kita, atau kita mencuri lah ya 100.000, jangan disangka selesai, urusan kita selesai. Terus kita tidak dihukum dengan yang 100.000 selama hidup kita itu masih punya utang, masih punya hutang. Tapi kalau mengeluarkan dari harta kita, harta yang bersih, itu akan hidup ke posisi yang ini. Kenapa kadang banyak orang yang susah naiknya, ya kan? Susah naiknya. Bisa disebabkan salah satunya ini. Ini tidak ketahuan nih, saya ambil aja. Misalkan haram gitu ya. Kalau halal nggak apa-apa kalau halal. Jadi misalkan haram, bukan selesai, bukan. Itu terus akan ditagih dalam kehidupanmu. Ini namanya hukum alam, Bu. Jangan lihat ke dalil, enggak. Ini udah fitrah. Kalau kita mengambil sesuatu, pasti suatu saat kamu harus membayarnya. Dibayar pakai penyakit kadang. Kita punya anak yang aslinya lulus kok tidak lulus gitu. Itu bisa jadi. Tapi kalau perniagaannya dengan Allah, memberi sesuatu yang kita punya kelebihan yang banyak, kita memberi sesuatu, maka itu dilipat ganda. Hidupnya sudah dalam posisi begini. Fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mau kamu ketahuan orang, mau sembunyi-sembunyi, tetap derajatmu akan ke atas. Ini sudah di posisi seperti ini. Tuh. Jadi tetap akan ditagih. Jangan sangka misalkan saya akan membayar pas waktu di akhirat, belum tentu. Saking Allah merahmati kita, maka Allah pengen semua hutang kita akan lunas di sini. Maka ketika di alam barzah sudah bersih. Kalau masih belum bersih, dibersihkan oleh anak-anak cucu kita. Awaladin solihin yad'ulah. Ini yang dikatakan amal jariyah. Itu terus seperti itu. Kenapa kok setiap tahun ada tradisi haul? Itu mendoakan. Minimal setiap tahun tuh 1 kali kita ingat. Atau kalau punya orang tua yang meninggal, kamu bersedekah gitu ya, Pak, ini sedekah buat atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Itu bisa tersambung ke orang tua yang sudah meninggal. Untuk apa? Agar orang tua kita tidak disiksa. Itu membayar namanya. Maka ketika sudah punya sifat cukup, mencukupi orang. Saya sudah ini ada kelebihannya, maka saya cukupkan orang. Awalnya orang yang kita bantu itu dalam keadaan kekurangan, maka kita cukupkan. Qanaah kita menular ke orang lain. Nah, itu seperti itu. Maka ini adalah terhindar dari sifat al-hirsu atau tamak. Tapi ke yang tadi kita mengambil uang 100.000 dari tangan orang-orang, maka susah. Ini berarti yang haram sama yang halal kita masih di posisi ini aja. Kalau nggak halal haram, terus begitu. Maka ini belum ke derajat ini masih. Yang derajat tuh ada di sini nih, barokah ini. Maka hidupnya kalau sudah di sini mabruk, bless, sampai ke anak-anakmu. Jangan kaget ada orang
anak muda dia langsung kaya. Jangan-jangan disebabkan orang tua yang sudah meninggal. Mungkin di masa lalu orang tuanya keadaannya biasa-biasa aja kan. Kekayaan dilimpahkan ke anaknya. Maka anaknya masih muda, dia sudah diberi harta yang banyak. Itu terus begitu. Tuh kayak gitu tuh. Makanya kalau di Jawa Timur itu disebut tirakatnya orang tua. Apa namanya ya? Jadi orang tua tuh sering nahan aja, mau seneng-seneng mikir anak, bener gak? Mau seneng-seneng mikir anak gitu. Nah itu namanya tirakatnya. Maka anak yang ditirakati orang tuanya itu akan cepat suksesnya, menjadi orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Sudah mabruk, sudah menjadi orang yang muflihun. Itu ya, jadi kalau kamu bersaing dengan orang ini susah ini. Orang yang seperti ini susah disaingi. Kalau masih di halal haram gampang. Tuh ya gitu ya. Jadi kalau di posisi masih halal haram, oh itu gampang disaingi. Tuh. Tapi harus naik ke sini. Mau dikejar hartanya tidak akan bisa. Karena harta itu dari ini barokah tadi. Kalau pengen seperti dia harus meniti jalan yang sama dengan dia. Tuh kayak gitu. Jadi jangan kaget misalkan ada yang usia muda begitu kaya banget. Ya kan? Masih muda sudah jadi wali itu. Jangan melupakan doa orang tua. Mereka loh nahan-nahan ya kan. Mau makan enak, pikir anak begitu kan. Mau makan yang harga 100.000 masih mikir anak, ini buat anak, buat jajan. Bener nggak? Ini dihitung, Bu. Ini dinilai sama Allah. Tuh. Mau makan yang saya pernah makan 200.000 itu masih mikir anak kan begitu. Itu dihitung. Suatu saat kamu dalam keadaan lemah, anakmu yang memikirkan itu. Itu namanya kekuatan batin. Kalau kamu masih belum seperti itu, kamu suruh anakmu, kamu tuh jangan bandel, ya tetap akan bandel. Karena kamu belum mencontohkan secara batin. Ya kan? Kamu belum mencontohkan secara batin. Ini yang dinamakan kasih sayang yang sebenarnya. Sekeras apapun anakmu, kalau kita mentirakati seperti ini, bakal takluk, Bu. Mau sebandel apapun, mau susah misalkan ya, susah diatur, dia akan taat ke kamu. Jadi tanpa diancam, ditukul, kamu tuh berani orang tua. Enggak perlu. Tirakati tadi. Salah satu contohnya, makan yang 200.000 masih mikir kan? Ya sudahlah, yang murah-murah aja. Nah, itu demi anak. Kenapa anak itu bisa cepat sukses? Bisa cepat jadi wali, bisa langsung diberikan rezeki yang banyak, umur semuda 20 tahun, berapa tahun. Itu gara-gara itu, salah satunya itu. Maka kalau seperti itu akhirnya apa? Timbal balik. Dia selalu ingat ke orang tua yang meninggal. Bahkan ikhtiar anak itu tidak lain adalah mengangkat derajat orang tua. Itu lebih efektif dibanding marah-marah. Kamu tidak taat melawan orang tua. Tidak perlu seperti itu. Meskipun anak tidak tahu, kamu akan tersambung batin kamu sama anak kamu. Itu seperti itu ya. Maka berada di posisi sini, al-barokah ini. Sudah, tidak bisa ada yang ngejar. Kecuali orang sama melakukan hal yang sama, meniti jalan al-barokah tadi. Itu. Selanjutnya. Wattom'u syarrul halataini lil wajid halatani imsakun bihukmil bukhli wasyuhi wa infaq. Jadi bagi orang-orang yang mendapatkan harta, itu yang terjadi ada dua keadaan. Yang pertama selalu nahan. Nah ini kalau misalkan harta ditaruh di dalam hati, sudah ada di tangan, sudah ada di kaki, dia ditarik ke dalam hati, maka insakum bihukmil bukhli, akan menjadi pelit dia. Jadi ditarik di dalam hati.
akan menahan sesuatu yang baik dengan berbuat baik dengan harta itu. Maka imsak itu artinya menahan. Bihukmil bukhli wasyuh. Su itu bisa artinya bakhil juga atau tamak. Yang kedua adalah infak. Memberikan. Berinfak. Jadi kalau berinfak dimunculkan dari hati dia, maka hatinya menjadi bersih. Yang sini bersih, yang tangan bersih, hartamu juga akan bersih. Maka setiap tahun, setiap waktu, setahun sekali ada namanya nisab. Ada zakat, ya kan? Zakat itu apa artinya? Mensucikan, mensucikan harta, mensucikan hati dan mensucikan pikiran. Karena proses pembayaran zakat itu memurnikan semuanya. Kenapa itu diwajibkan? Ya setahun sekali lah. Kalau tidak bisa setiap bulan sekali, 6 bulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali. Cuman kayaknya lama. Mau yang lama apa yang cepat, kan begitu. Loh, ini kehidupan berkah ini udah setiap waktu melingkupi kehidupanmu, bukan setahun sekali ini mah. Ya kalau mau setahun sekali, mau yang lama, ya kalau nggak halal haram gitu aja. Ketika pusing akan haram kan, bener nggak? Ketika pusing udah ini ada langsung obat, kan begitu. Kalau sadar halal, ya tetap akan seperti itu. Tidak akan naik. Tapi kalau di sini dia bukan setahun sekali, kalau di sini setiap waktu dia mah. Tuh. Maka yang didapat jangan ditarik ke sini, maka akan ditahan. Saya kalau dikasih dia, saya nggak bisa beli ini. Saya nggak bisa beli ini, nah itu kan nahan. Jadi sisipkanlah. Ada yang buat kebutuhan, ada yang ini, kan begitu. Kenapa ini menjadi mahal? Ini yang dikatakan rizki. Kenapa Allah tidak menurunkan uang langsung? Ya lewat kamu. Ar-Razzaq lewat kamu kan, lewat tanganmu. Berarti kamu meminjamkan sesuatu untuk Allah. Kamu sudah mengamalkan Asmaul Husna namanya Ar-Razzaq. Bisa jadi Al-Mughni. Sudah cukup, berarti orang yang selalu memberi itu sudah mencukupkan orang. Dan tidak mungkin, mustahil orang itu akan miskin. Tidak mungkin. Karena dia sudah mengamalkan Al-Mughni. Apa arti Al-Mughni? Hah? Kalau kaya kan Al-Ghani. Al-Mughni, orang yang mencukupkan orang lain. Ada orang gak punya motor, saya belikan motor. Ada. Belah. Asalkan apa? Asalkan imbal baliknya dia istiqomah loh. Ya kalau pengen cepet, ada orang yang gak punya HP, saya belikan HP. Ada. Itu seperti itu. Ini belum apa-apa sudah kegedean, gimana sih? Lendak gini loh. Ini adalah kondisi yang ideal. Ini tidak bisa dijatuhkan oleh orang di luar kamu yang hasad ke kamu, yang iri ke kamu. Tidak bisa dijatuhkan. Biasanya di lingkungan sosial akan dijatuhkan sama orang lain. Dihalang-halangi. Pakai sihir biasanya kan, iya gak? Pakai sihir, pakai apa. Ada aja. Ketika kita punya keuntungan banyak, ada aja yang nggak suka, iya kan? Itu masih ke sini. Tapi kalau udah ke sini nggak mungkin sudah. Maka yang diamalkan adalah Asmaul Husna itu sudah. Ar-Razzaq, Al-Mughni. Tuh. Bahkan yang paling jelas misalkan Al-Mut'im, orang yang selalu memberi makan. Tuh seperti itu. Bukan kegedean, saya sering seperti itu. Tuh ya. Maka kenapa bisa cepat ya? Sudah dilingkupi kehidupannya, bukan dirinya saja, sampai anak-anaknya. Anak-anaknya, cucu-cucunya di rumah itu sudah. Maka orang yang seperti ini setelah mabruk, maka
dia mendapat peringkat namanya Al-Muhsin. Mau keadaan susah, sedih, tetap aja dia baik. Mau keadaan ribet gimana, mau jauh, capek, tetap aja. Ini sudah tidak berubah. Kenapa orang punya kekuatan yang seperti ini? Dia sudah mengamalkan, yang mengistiqomai amalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditambah lagi apa? Ada tambahannya. Kanzun min kunuzil jannah. Simpanan yang ada di surga akan dikasih ke kamu. Sebelum ke surga kamu sudah dikasih di dunia. Tuh. Mabruk, barokah, mabruk. Muhsin, kemudian la haula wala quwata, kanzun min kunuzil jannah. Surga jangan nunggu di situ. Ambil aja di sini. Oke? Ini ngasih motor aja kok gedean, gimana mau cepet? Dan nyata itu seperti itu nyata. Asalkan apa? Terhadap orang yang kita bantu, didik dia, jangan buat dia malas, ya. Jadi bukan kamu asal ngasih aja, itu kan kamu akan dihadang oleh hukum ifrad dan tafrid. Jangan berlebih-lebihan. Kamu bantu, jangan buat dia malas, ya. Jangan buat dia malas, tetap didik dia. Ketika dia naik berdaya, kebaikan itu akan terus mengalir terus seperti itu. Maka jangan disalahkan. Ada anak muda langsung kaya, ada anak muda sudah mendapatkan pangkat dari Allah, Tuhan, jangan disalahkan. Itu karena tirakatnya orang tua. Ini aja yang 200.000 makan nggak mikir anak gimana gitu, sekolahnya gimana, ya kan begitu. Apalagi anaknya jauh gimana, ada di pesantren. Ini bagian tirakat namanya. Ini saling menguatkan itu. Maka dua hal tadi, ada yang mahmudah, ada yang madmumah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu infak, kemudian kalau yang tercela tadi tamak. Itu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, ini kenapa kok disebut beriman? Nih, orang yang menuju ke pintu barokah tidak akan bisa kecuali orang yang yakin. Tidak bisa. Kalau orang masih ragu aja, nggak bisa. Orang yang ragu, orang yang nggak istiqomah, hidupnya paling tidak jelas. Ntar kalau ada keinginannya semangat. Jadi kalau udah selesai keinginannya jauh, tidak jelas. Maka kenapa ini menjadi penyebab kita tuh nggak naik-naik? Itu seperti itu. Padahal Allah bukan memiskinkan. Iya, sekarang kamu belum punya apa-apa, maka Allah memberi kekuatan kepada kamu, qanaah, pasti akan kaya. Tuh. Wahai orang yang beriman, jangan hartamu dan anakmu melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu menjadi lalai tadi, maka itu akan menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang kalah. Terus saja jadi kalah, ada di bawah terus. Tuh. Jadi kalau pengen naik tuh seperti itu. Sayang anak ya. Harta harus dicari yang banyak, tapi jangan sampai mengalahkan istiqomah. Susah, sedih, saya harus istiqomah terus. Mau sejauh apapun, sejauh apapun ini kan sudah seperti tekad. Siapa yang mencukupkan? Allah yang mencukupkan. Kalau hanya kita mungkin akan susah untuk mewujudkan itu. Apalagi panjang, perjalanan yang panjang. Allah yang membiayai itu. Maka intinya bukan hartanya, bukan anaknya, bukan. Lalaimu. Punya anak yang banyak bagus, punya harta yang banyak bagus. Tapi jangan alhaakumut takasur. Tuh. Maka untuk masuk ke berkah harus yakin. Orang yakin tuh orang yang paling jelas hidupnya. Mau dalam keadaan apa, ada sesuatu yang baik, terus lanjutkan. Mau keadaan susah, mau banyak utang, mau banyak tanggungan, kontrakan belum bayar, tetap aja dia tetap jalan terus. Tidak terpengaruh oleh keadaan.
Lama-lama keadaan yang tidak menyenangkan kita akan berada di bawah kita. Nah itu makanya saya membiasakan ada di bawah kaki kita, sudah dijalani, udah diinjak-injak gitu. Maka dzammuhu, jadi dzamnya ada di sini, penghinaan terhadap kekikiran dan harta ada di sini maksudnya. Bukan harta secara khusus, enggak, secara umum. Jadi bisa memilah tuh yang baik yang seperti apa. Nggak ada Allah menjadikan miskin, nggak ada. Mitos itu, bohong. Jadi orang yang ini misalkan ada kenapa kok miskin, itu takdirnya, bukan. Kamu yang membuat seperti itu. Sehingga kalau kamu sudah tidak berubah maka akan distempel dulu. Itu namanya stempel syakowah. Coba di setiap bulan suci Ramadan. Wala taj'alna minal asyiya'il mardudin. Apa artinya? Jangan jadikan kami orang yang buntung, orang yang apes. Jadi ada di tulisannya di situ, di stempel gitu. Orang yang apes, orang yang wala taj'alna minal asyiya'il mardudin. Sudah buntung ditolak terus kan? Mardud, tertolak. Tuh. Jadi harus dibuka ini. Karena kamu tidak berubah. Maka ini bukan hartanya, bukan banyak harta, bukan. Tapi lupa meletakkan. Anak ada di mana, harta ada di mana, maka harta ada di kaki. Anak qurratu aini, iya. Tapi jangan apa? Jangan melalaikan. Maka kenapa ngajak anak sholat, ngajak anak berpuasa, itu kan berarti mengajak ingat. Tuh seperti itu. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu inda ajrun adim. Maka kalau dibiarkan nih lalai terus, itu akan menjadi fitnah. Keburukan terus mengalir. Jadi kalau anak itu nggak perlu, kamu tuh gini, nggak perlu. Maka batin kamu berbuat sesuatu, pasti akan nyambung. Mau anak tahu, tidak tahu, pasti akan nyambung. Dalam keadaan tidur kita batin ke anak, dia akan tahu. Kasih sayang itu akan terasa ketika kamu melakukan dengan lahir dan batin, itu akan nyambung. Tuh seperti itu ya. Maka kalau lalai akhirnya menjadi fitnah. Wallah indahu ajrun adim. Maka di sisi Allah adalah pahala yang sangat agung. Itu. Kalla innal insana la yatgha ar ustaghna. Jadi sekali-kali manusia itu dalam keadaan lupa, lalai kalau dia sudah menganggap diri dia itu kaya. Maka kaya yang seperti ini tuh didam, madmumah, celah kalau yang seperti ini, yang kaya seperti ini. Tapi kalau kaya yang seperti ini nggak ada sudah. Lain syakartum lazidannakum, terus lain syakartum lah, terus ditambah terus sampai ke keturunan yang keberapa. Itu terus seperti itu. Nah, tradisi kesolehan ini mempertahankan kemabrukan tadi sampai turun temurun sampai keturunan pertama sampai ke berapa, ke seterusnya. Maka ada di dalam Al-Quran wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa jatabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dari kakek moyangmu yang sudah meninggal, yang hidup, kemudian keturunanmu dari atas ke bawah, wa ikhwanihim di sampingmu, wa jatabainahum, Allah yang memilih kamu untuk ke derajat ini berkah kesolehan tadi, wahadainahum, kami memberi hidayah ke kalian ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya sudah, maka hasanah dunia dan hasanah akhirat ada di genggaman kita. Ya sudah, tinggal menjalankan hidup. Duniamu adalah surgamu, barzahmu adalah surgamu, akhiratmu adalah surgamu. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.